Sejarah uang. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, awal mula uang diprakasai oleh bangsa Lydia. Pada abad itu, uang berbahan dasar antara campuran emas dan perak dengan perbandingan 75 dibanding 25. Bangsa Yunani mulai menciptakan logam pada abad ke-4 sebelum Masehi, dan diyakini bahwa bangsa Yunani yang pertama kali membuat uang logam. Setelah adanya penggunaan uang logam, Cina mulai memproduksi uang kertas pada abad ke-1 Masehi. Uang kertas itu diproduksi oleh Sain Lun dengan bahan dasar kulit kayu murbei. Penggunaan kulit kayu murbei bertujuan agar memperpanjang umur uang kertas. Uang kertas tercipta karena persediaan logam mulia seperti emas, perak yang jumlahnya terbatas, sehingga sulit untuk digunakan dalam kegiatan jual beli dengan jumlah banyak. Dimulai dengan penemuan uang yang berbahan dasar kertas di Cina, setiap negara mulai berusaha untuk mengembangkan mata uang kertasnya sendiri. Hingga saat ini, uang kertas telah digunakan di seluruh dunia, namun uang digital saat ini terus berkembang. Uang digital ramah pengguna dan mudah dibawa. Pengertian uang. Uang adalah alat yang dipakai manusia untuk melakukan pembelian barang maupun jasa yang digunakan di seluruh negara. Uang biasanya berbentuk logam, kertas, cek, dan giro, dan merupakan alat pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh hukum dan pemerintahan di suatu negara. Jenis-jenis uang terdiri dari 3. Yang pertama berdasarkan lembaga. Ada uang kartal dan uang kirap. Uang kartal merupakan uang yang berbentuk fisik yang biasanya berbentuk logam, kertas yang digunakan untuk pembayaran langsung dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan uang giral berbentuk kertas khusus yang dikeluarkan oleh bank secara sah yang digunakan untuk kegiatan perekonomian sehari-hari, baik dari nominal kecil maupun besar. Yang kedua yaitu berdasarkan bahan. Yang pertama ada uang logam. Uang logam ini uang yang terbuat dari logam dan berbentuk koin. Biasanya digunakan untuk transaksi yang pecahan paling kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500. Sedangkan uang kertas adalah uang yang berbentuk fisik dari kertas khusus yang dibuat dan dicetak oleh bank sentral yang digunakan untuk kegiatan perekonomian sehari-hari, biasanya dari nominal kecil hingga besar. Nominal kecilnya dimulai dari angka 1000, paling terbesar adalah 100.000. Yang ketiga, berdasarkan nilai. Ada uang penuh sama uang tanda. Uang penuh artinya di mana saat kita melakukan pembelian, kita langsung melunasi transaksi tersebut dengan uang fisik. Sedangkan uang tanda kita melunasinya dengan kartu atau cek atau giro dan jauh lebih besar dari nilai intrinsiknya. Fungsi uang ada 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi aslinya yang pertama yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat penukar yang sah pada setiap transaksi yang dilakukan. Yang kedua yaitu sebagai satuan hitung, sebagai patokan harga pada setiap barang yang diinginkan. Yang ketiga sebagai penyimpan nilai, di mana pengalihan daya beli pada masa yang akan datang. Untuk fungsi turunannya yang pertama yaitu uang sebagai benda pembayaran yang sah, di mana uang digunakan sebagai alat pembayaran di setiap transaksi yang dilakukan. Yang kedua, uang sebagai benda penyimpan kekayaan, di mana seseorang yang memiliki kekayaan lebih secara otomatis akan menabung sebagian jumlah kekayaan tersebut. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat pemindah kekayaan, di mana uang dapat berubah wujud menjadi suatu barang atau aset yang lainnya. Yang keempat yaitu uang sebagai benda penghasil modal, di mana uang dapat dijadikan modal untuk berbisnis ataupun berwirausaha. Yang kelima yaitu uang sebagai patokan harga, di mana setiap harga pada transaksi yang dilakukan baik berupa barang ataupun jasa dapat dipermudah dengan uang, karena uang merupakan penunjuk harga. Nilai uang adalah kemampuan di mana uang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Terdapat 2 jenis, yaitu uang bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya sama dengan nominal yang tercetak pada uang tersebut. Yang kedua yaitu uang tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya lebih rendah daripada nilai nominal yang tercetak di uang tersebut. Konsep nilai waktu yaitu berhubungan dengan waktu dalam menghitung uang, di mana nilai uang pada masa kini akan berbeda pada masa yang akan datang. Terdapat 4 jenis, yaitu nilai majemuk, yaitu jumlah uang dari periode awal dengan tingkat bunga tertentu. Nilai sekarang, jumlah uang pada periode awal dengan tingkat bunga tertentu yang diterima beberapa waktu ke depan. Nilai majemuk anuitas, yaitu pembayaran dengan jumlah uang yang tetap selama sejumlah tahun tertentu yang pembayarannya dilakukan di setiap akhir bulan. Nilai sekarang anuitas, jumlah yang harus ditabung dengan bunga tingkat tertentu agar mendapatkan dana secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu.
Peranan uang berikut ini merupakan peranan uang dalam ekonomi maju, yaitu yang pertama yaitu uang sebagai indikator modernisasi bangsa, di mana bangsa yang semakin maju adalah bangsa yang mampu mengalokasikan sumber daya ekonomi dan non-ekonomi secara efisien. Yang kedua, uang sebagai indikator tingkat modernisasi perekonomian, di mana jika pelaku ekonomi mencapai keadaan terbaik, maka perekonomian akan seimbang dan efisien. Yang ketiga yaitu uang sebagai indikator stabilitas ekonomi, di mana di era sekarang penting melakukan transaksi dengan negara lain. Dengan transaksi dengan negara lain akan membawa dua sisi yang berbeda, baik berupa sisi positif ataupun negatif, di mana hal tersebut tergantung dari pergerakan nilai tukar mata uang tersebut. Sistem pembayaran, di mana sistem yang mencakup kumpulan aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan transfer dana guna memenuhi suatu kewajiban, atau bisa disebut juga sistem yang berkaitan dengan transfer sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan sangat beragam. Kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 4 prinsip, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Baik, sekarang kita membahas bab inflasi. Nah, definisi dari inflasi ini adalah keadaan di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang terus-menerus dalam periode tertentu. Kenaikan harga pada satu atau dua barang ini tidak dianggap sebagai inflasi kecuali jika hal tersebut menyebabkan peningkatan harga barang lainnya. Jadi intinya inflasi ini adalah ketika harga barang dan jasa ini mengalami kenaikan yang terus-menerus dan ini berpengaruh terhadap harga barang lainnya. Dan kebalikan dari kondisi ini disebut deflasi. Di Indonesia, dalam perhitungan inflasi dilakukan oleh BPS menggunakan kumpulan dan perbandingan harga barang dan jasa dari berbagai periode waktu yang menghasilkan angka inflasi, yang dimana ini memberikan cerminan tren harga dan perubahan nilai yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan. Nah, pada tingkat mikro seperti rumah tangga dapat ini memanfaatkan angka inflasi untuk menyesuaikan pengeluaran dan pendapatan tetap. Pada tingkat perusahaan ini bisa memanfaatkannya untuk perencanaan belanja dan kontrak bisnis. Pada tingkatan yang lebih luas, secara makro, angka inflasi ini mencerminkan kondisi dan stabilitas ekonomi serta moneter. Nah, untuk kegunaan inflasi yang pertama penyesuaian upah dan tunjangan pegawai, yang kedua penyesuaian nilai kontrak, yang ketiga penyesuaian nilai proyek, yang keempat penetapan target inflasi, yang kelima mengindeksasi anggaran negara, yang keenam membagi GDP dan PDRB, yang ketujuh menggambarkan perubahan biaya hidup, yang terakhir sebagai indikator awal untuk suku bunga, nilai tukar, dan indeks saham. Nah, kita bahas tentang indeks harga. Ini adalah tingkat inflasi ini diukur menggunakan berbagai indeks harga, yang antara lain ada indeks harga konsumen atau IHK ini mengukur pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa sehari-hari, ada indeks harga produsen atau IHP ini untuk mengukur perubahan harga yang diterima oleh produsen domestik dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada indeks implisit PDB atau deflator PDB dengan rumus deflator PDB sama dengan PDB nominal dibagi PDB real dikali 100. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi tentang IHK. Nah, IHK ini secara rinci itu dibagi menjadi akan mencakup 3 bagian. Yang pertama inflasi inti, inflasi administrative price, dan inflasi volatile costs. Untuk inflasi inti ini meliputi pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, dan seterusnya. Yang kedua inflasi administrative price ini meliputi transportasi, perumahan, air, dan listrik, bahan bakar rumah tangga atau listrik dan bahan bakar. Yang terakhir inflasi volatile costs ini meliputi makanan, minuman, tembakau, penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Nah, kita bahas diagregasi inflasi. BPS ini menggunakan diagregasi inflasi untuk memecah data inflasi dan mengungkap pengaruh faktor-faktor fundamental secara rinci, yang secara umum dibagi menjadi dua. Ada inflasi inti, ini bersifat persisten atau tetap. Ini merupakan bagian dari inflasi yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan mencerminkan tren inflasi jangka panjang. Yang kedua ada inflasi non inti, ini bersifat noise atau sementara, ini dipengaruhi oleh kebijakan harga pemerintah atau administrative price dan harga bahan makanan yang bergejolak. Nah, kita bahas yang penyebab inflasi ini apa sih? Yang pertama, tekanan dari sisi penawaran atau cost push inflation ini terjadi karena peningkatan biaya produksi. Nah, faktor penyebabnya itu yang pertama depresiasi nilai tukar, di mana lemahnya nilai mata uang ini menyebabkan peningkatannya biaya impor produksi. Yang kedua ada inflasi luar negeri, yang ketiga kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah, dan keempat ini guncangan pasokan negatif. Itu seperti ada bencana alam atau gangguan dalam distribusinya. Terus yang kedua ini ada
dari tekanan dari sisi permintaan atau demand pull inflation. Yang terjadi ketika kenaikan harga ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang dan jasa yang melebihi ketersediaannya karena output real ini melampaui kapasitas potensialnya atau permintaan agregat ini melampaui kapasitas perekonomian. Yang terakhir disebabkan oleh ekspektasi inflasi. Ini adalah sebuah harapan tentang tingkat inflasi di masa depan yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Itu terdapat dua jenis untuk ekspektasi inflasi ini. Yang pertama ada adaptif atau historis, yang kedua ada forward looking. Ini berdasarkan analisis faktor ekonomi dan kebijakan. Untuk penggolongan besarnya inflasi tertinggi itu yang pertama ada creeping inflation, di mana laju inflasi ini rendah kurang dari 10% per tahun. Yang kedua ada galloping inflation, di mana harga yang signifikan atau double atau triple digit dalam waktu yang singkat. Yang terakhir ada hyperinflation, ini di mana inflasi ini sangat parah, di mana-mana harga itu naik 5 atau 6 kali lipat dan perputaran uang ini sangat cepat. Pentingnya kestabilan harga. Syarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah harga barang atau jasa yang selalu stabil serta tingkat inflasi yang rendah. Alasan yang mendasari bahwa harga yang stabil itu penting yaitu terjadinya penurunan pendapatan real masyarakat yang disebabkan oleh tingkat inflasi yang tinggi. Ketidakstabilan tingkat inflasi dapat mengakibatkan pelaku ekonomi mengalami kebingungan saat pengambilan keputusan. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya dapat menyebabkan tingkat bunga real domestik tidak kompetitif, serta mempengaruhi nilai rupiah, dan harga yang stabil sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sasaran inflasi. Bank Indonesia yang merupakan bank sentral negara memiliki satu tujuan, yaitu menjaga nilai rupiah tetap stabil. Kestabilan nilai rupiah memiliki dua aspek. Yang pertama, nilai mata uang rupiah yang stabil terhadap barang atau jasa, dan nilai mata uang rupiah yang stabil terhadap mata uang negara lain. Target inflasi pada tahun 2024 adalah 2,5%, dengan deviasi kurang lebih 1%. Untuk dapat mewujudkan target tersebut, Bank Indonesia harus menyelaraskan antar hasil pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi juga perlu dikendalikan dengan beberapa kebijakan dari pemerintah. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank sentral dapat menurunkan laju inflasi dengan meningkatkan cadangan minimum atau menggunakan sistem pengendalian yang dikenal sebagai Framework Targeting Inflation yang berfungsi untuk menetapkan suku bunga BI. Yang kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat melakukan pengurangan pada pengeluaran belanja dan meningkatkan tarif pajak. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Dapat dilakukan operasi pasar murah seperti yang terjadi di kota Surakarta, Jawa Tengah, yang berdampak pada stabilnya harga bahan pokok di pasaran. Dan yang terakhir, kebijakan penentuan harga dan indexing. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan menetapkan harga tertinggi untuk barang dan jasa tertentu. Penetapan inflasi. Bank Sentral Negara Indonesia ingin mencapai tingkat inflasi bersama pemilik kuasa. Berdasarkan hasil persetujuan kolaborasi dari Bank Sentral Negara Indonesia dan pemilik kuasa, penetapan alokasi inflasi akan ditetapkan pada saat rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga di lingkungan tim pengendalian inflasi pusat. Selanjutnya ditetapkan pemilik kuasa dalam jangka waktu yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan tercantum pada nomor 101/PMK.010/2021. Pada tanggal 28 Juli 2021, pemerintah menetapkan untuk 3 tahun ke depan, yakni tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Sasaran inflasi masing-masing yaitu 3%, 3%, dan 2,5% dengan deviasi kurang lebih 1%. Penetapan alokasi inflasi dapat diakses melalui website Bank Sentral Negara Indonesia maupun website pemilik kuasa lainnya, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Institusi keuangan atau lembaga keuangan. Dalam industri keuangan, lembaga keuangan berfungsi sebagai bisnis yang menawarkan layanan keuangan kepada klien mereka. Bisnis ini biasanya tunduk pada peraturan keuangan pemerintah. Lembaga keuangan ini dibagi menjadi 2 kategori di Indonesia. Ada lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank. Fungsi institusi atau lembaga keuangan. Yang pertama, ada jaminan keamanan penyimpanan uang. Secara alami, lembaga keuangan yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia akan memiliki pengawasan atas semua operasi mereka dan mereka harus menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu pedomannya adalah memberikan jaminan etika dan hukum kepada klien sehingga mereka merasa aman dan yakin bahwa uang mereka disimpan dengan aman. Kemudian, dalam hal rekening tabungan, uang akan diganti pada saat jatuh tempo.
Kedua, memberikan informasi kepada nasabah adalah wajib bagi individu yang memanfaatkan layanan lembaga keuangan untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang barang keuangan yang mereka gunakan. Nasabah dapat memperoleh informasi yang telah disediakan dan pengetahuan yang sejelas-jelasnya mengenai kepentingan mereka melalui lembaga keuangan. Sebagai contoh, bank diwajibkan untuk memberi informasi mengenai produk KPR dari A sampai Z kepada nasabah yang ingin mengambil produk KPR. Hal ini bertujuan membantu nasabah memahami bagaimana proses KPR berjalan, agar nasabah memahami bagaimana proses KPR di sana dan mematuhinya dengan baik. Ketiga, perantara menggunakan kredit atau uang tunai. Lembaga keuangan juga berfungsi sebagai perantara untuk perdagangan produk seperti komoditas dan jasa. Melalui penggunaan mata uang atau kredit, nasabah yang ingin membeli rumah, misalnya, dapat membayar hipotek mereka melalui bank. Keempat, alat transaksi. Lembaga keuangan juga berfungsi sebagai penyedia alat transaksi yang portable dan berguna untuk berbagai aplikasi. Misalnya pembayaran untuk belanja, pembayaran tagihan harian, dan transfer antar bank. Dan yang terakhir ada pembiayaan usaha dan kebutuhan konsumtif. Dalam hal ini, lembaga keuangan berfungsi untuk mengumpulkan dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali melalui produk pinjaman yang dapat dibiayai sesuai dengan kebutuhan nasabah. Masyarakat harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu sebelum menggunakan layanan keuangan ini sesuai kebutuhan. Misalnya, nasabah yang ingin mengembangkan bisnisnya mengajukan permohonan kepada bank untuk mendapatkan pinjaman yang menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis institusi keuangan. Yang pertama ada dari perbankan, ada 4 jenis. Yang pertama, bank umum konvensional, kedua bank umum syariah, ketiga bank perkreditan rakyat konvensional, dan yang keempat ada bank perkreditan rakyat syariah. Kategori lembaga atau institusi non-bank. Yang pertama ada asuransi. Asuransi merupakan akad antara perusahaan asuransi, si penanggung, dan nasabah asuransi yang tertanggung, di mana pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi untuk menerima perlindungan tetap resiko kemalangan, liabilitas hukum kepada perantara atau pihak ketiga, dan pembayaran yang berpangkal pada kematian atau kehidupan nasabah asuransi bersamaan dengan manfaat yang usai ditetapkan oleh penanggung dan hasil pengelolaan dana. Kedua ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan suatu perusahaan pembiayaan yang berfokus pada sewa usaha, faktoring atau anjak piutang, pembiayaan pribadi konsumen, dan layanan kartu pembayaran atau kredit. Firma investasi Ventura adalah perusahaan atau badan usaha yang menjalankan partisipasi atau penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima pembiayaan investasi company selama rentang waktu yang disepakati dalam bentuk partisipasi modal melalui akuisisi obligasi konversi atau pembiayaan berlandaskan pembagian hasil usaha. Ketiga ada dana pensiun. Dana pensiun adalah organisasi di bawah hukum yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengelola program manfaat pensiun. Dana pensiun bermanfaat untuk karyawan yang bekerja di bank atau perusahaan asuransi. Dana pensiun lembaga keuangan berbeda dari dana pensiun pemberi kerja, karena pemberi kerja bertindak sebagai pendiri dan membuat program manfaat atau iuran yang akan diberikan kepada sebagian atau seluruh karyawannya. Dana pensiun ini didirikan untuk menyediakan program iuran pasti bagi individu termasuk pekerja mandiri. Program ini dikelola oleh dana pensiun pemberi kerja atau juga yang dikenal dengan berbasis laba. Pemberi kerja adalah satu-satunya sumber iuran yang ditentukan oleh formula yang terkait dengan pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir ada lembaga jasa keuangan lainnya. Merupakan sekelompok lembaga atau perusahaan yang diformasikan atau dibangun guna menjalani peran dan tanggung jawab yang unik. Lazimnya terhubung dengan upaya membantu program pemerintah untuk keseimbangan dan kemakmuran hidup masyarakat. Lembaga keuangan khusus ini meliputi 1. Pegadaian, 2. Lembaga keuangan mikro,
3. Perusahaan pinjaman. 4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dan yang kelima adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Yang terakhir kita akan membahas mengenai lembaga pengawas. Ada dari Otoritas Jasa Keuangan, merupakan lembaga pengawas untuk mengatur, mengawasi, dan menangani semua kegiatan di bidang jasa keuangan. Adapun tujuan dari OJK yang tertera di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dan tugas dari OJK pun ada 4. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan. Kedua, perlindungan konsumen. Ketiga, peningkatan kepercayaan. Dan yang keempat, stabilitas keuangan. Tugas utama dari OJK yaitu yang pertama mengatur dan pengawasan keuangan, yang kedua perlindungan konsumen, yang ketiga peningkatan kepercayaan konsumen, yang keempat stabilitas keuangan konsumen.